Tetap optimis di dalam Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. 1 minggu ini saya akan berbicara dalam perenungan ini, yaitu mengecek diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kita mau mengecek diri kita di hadapan Tuhan lewat seri perenungan dalam 1 minggu ini. Nah, khusus pada perenungan kita pada hari ini, saudara, kita akan berbicara tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini penting. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan indah supaya kami melihat kembali diri kami di hadapan Tuhan dan mengecek diri kami secara tepat di hadapan Tuhan. Sehingga hari-hari kami ke depan ini hari di dalam pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema yang tadi saya sudah katakan, cek di dalam diri kita, cek diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ini penting. Yang pertama adalah Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat, saudara. Karena dalam 1 minggu ini kita akan bahas tentang mengecek diri kita di hadapan Tuhan, itu bicara tentang spiritual grow, jadi pertumbuhan rohani kita. Di ayat keempat firman Tuhan bilang begini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang ikut daily devotion, banyak orang baca Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi kenapa pertumbuhan rohani mereka itu tidak mengalami pertumbuhan yang sangat baik atau progresif, saudara? Sebenarnya ada masalah serius nih, yaitu apa? Nah, dalam konteks ini, saudara, poin yang saya mau sampaikan dalam konteks perenungan kita pada hari ini, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara, dan burung memakannya. Nah, dalam perumpamaan benih ini, saudara, mau disampaikan, yaitu bahwa ketika ada orang membaca firman Tuhan tapi tidak mengerti, maka iblis ambil lagi itu firman. Ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau tidak dapat memahaminya, maka iblis ambil aja itu firman. Karena kenapa? Ketika engkau membacanya, engkau tidak bisa menserap bagian-bagian inti apapun itu yang bisa engkau masukkan dalam hatimu dan engkau bisa lakukan dalam kehidupan kamu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena engkau memulainya tidak dengan doa. Ini penting sekali, saudara. Jadi ketika orang itu tidak memulai dengan doa, maka apa yang engkau baca itu seperti tulisan biasa saja, seperti tulisan yang ya udah engkau baca tetapi tidak memiliki sebuah powerful di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak diberikan pengertian oleh Tuhan, tidak diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami firman itu apa untuk saudara. Nah, ini penting sekali. Poin kedua, kenapa ketika engkau baca firman itu tidak mengerti? Karena engkau tidak mengalami penundukan diri di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Apa itu artinya? Logikamu stop untuk merenungkan firman Tuhan. Artinya, logika penting, tetapi logika itu jangan diposisikan di posisi paling tinggi daripada imanmu. Maka sering sekali orang baca firman, kemudian dia mencoba untuk menafsirkan, tetapi akhirnya keliru, saudara. Karena kenapa? Tidak melibatkan keyakinan teguh dalam hidup diri dia bahwa ini adalah firman Tuhan. Kalau firman itu hanya sebagai cerpen, tulisan-tulisan saja, itu jadi bahaya. Nah, oleh karena itu poin yang ketiga, saudara, yang harus diwaspadai, baca firman jangan hanya sambil lalu. Baca firman harus fokus. Selain itu berdoa, pendudukan diri, tetapi harus fokus. Jangan sambil lalu. Saya yakin dan percaya ketika engkau bisa melihat dirimu di hadapan Tuhan, maka spiritual growth-mu akan bertumbuh. Yaitu spiritual rohanimu akan makin bertumbuh. Rohanimu akan makin bertumbuh dan engkau bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami yang telah mengikuti perenungan ini, Tuhan, kami menyadari diri kami sering sekali apa yang sudah disampaikan, kami seperti itu. Kami belajar untuk mengoreksi diri. Di dalam nama Tuhan Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan, dan saya yakin pertolongan Tuhan pasti baik buat saudara sekalian. Shalom.